SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas berbagai macam kenikmatan yang telah dikaruniakan kepada kita semua, terutama nikmat Islam dan iman, nikmat pertolongan dan taufik, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salat Jumat. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Yang kedua kalinya, marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena akibat atau akhir yang baik itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan akibat akhir yang baik, akhir yang bahagia itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan karakter halu'. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Bila dia ditimpa dengan kesulitan, maka dia suka mengeluh. Dan bila dia dilapangkan rezekinya, dimudahkan rezekinya, maka dia adalah orang yang pelit. Ini sifat manusia. Halu. Bila kesulitan dia mengeluh, bila dimudahkan dia adalah orang yang pelit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa hari terakhir ini kita diramaikan dengan perbincangan tentang kenaikan harga-harga barang, kenaikan kebutuhan pokok. Sampai ada yang mengeluhkannya, bahkan sampai waliyadzubillah melakukan hal-hal yang melanggar aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasannya kenaikan harga merupakan ketetapan serta takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha pengasih, zat yang maha pemurah. Sekaligus ujian bagi manusia, ujian bagi hamba-hambanya. Dahulu di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi bahwa harga-harga barang melambung tinggi. Kemudian di antara sahabat ada yang mendatangi Rasulullah SAW mengeluhkan, "Ya Rasulullah,
ala syi'ru alaina fasa'ir lana. Wahai Rasulullah, harga-harga naik melambung, maka tentukanlah dan tetapkanlah harga-harga tersebut untuk kami. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, innallaha huwal musa'irul qabidul basitur razzaq. Sesungguhnya Allah lah, dialah zat yang menetapkan harga. Dia yang menahan, dia yang melapangkan. Dialah zat pemberi rizki. Kemudian kata beliau, wa inni la arju an alqallaha wa laisa ahadun minkum yatlubuni bimadlamatin fi damin aw malin. Dan sesungguhnya aku, kata beliau, benar-benar berharap bertemu dengan Allah Ta'ala, dan tidak ada seorang pun dari kalian menuntutku karena kezaliman, baik dalam darah ataupun di dalam harta. Dalam hadis ini, ketika para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mengeluhkan tentang kenaikan harga yang terjadi di masa mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan menekan harga, bukan justru menekan harga sebagai pemimpin, tidak. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya agar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kembali kepada Allah, semakin dekat kepada Allah Azza wa Jal. Bahwasanya Allah lah yang menetapkan harga-harga tersebut. Naik turunnya, naik rendahnya harga itu Allah Ta'ala tidak keluar dari takdir dan kehendaknya. Dan bahwasanya Allah lah yang memberikan rezeki dan menahan rezeki dari kalian. Maka mintalah rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kemudahan rezeki, mintalah jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari situ, keadaan yang menimpa kita ini jangan terlalu diambil berat. Jangan membuat kita kemudian seolah-olah terhempit oleh langit dan bumi. Ini bukan musibah yang besar, tapi jadikanlah ini, yakinlah bahwa ini ketetapan dari Allah sebagai ujian bagi kita. Kita tahu bahwasanya kehidupan dunia ini adalah ujian yang barang siapa memasukinya pasti akan diuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi ini adalah ujian dari Allah. Allah menguji kita bagaimana sikap kita dalam menghadapinya. Jadi orang yang berhasil dalam menghadapi ujian ini, yaitu dia yang dengan ujian ini baik amalnya, semakin dekat kepada Allah. Dia menghadapinya dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah, menjauhi segala hal yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yang harus kita ketahui bahwasannya kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok tersebut sesungguhnya sama sekali tidak mengurangi rezeki kita. Yang memberi rizki kita, yang memberi kepada kita rizki, setelah naiknya harga, dialah yang memberikan kepada kita rizki sebelum naiknya harga. Kita diberikan rizki kita 100%. Setelah naiknya harga sebagaimana? 100% diberikan kepada kita sebelum terjadinya kenaikan harga ini. Maka selalulah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh." Seandainya Allah Subhanahu wa taala melapangkan rizkinya untuk seluruh hambanya, dilapangkan selapang-lapangnya, niscaya hamba-hamba tersebut akan
melampaui batas, akan berbuat dengan perbuatan melampaui batas di muka bumi ini. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan, mengurangi rezeki mereka dengan kadar yang Allah taala kehendaki. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Sesungguhnya Allah taala Maha mengetahui terhadap hamba, tentang hamba-hambanya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala terhadap ayat ini, walakin yarzuquhum minar rizqi ma yakhtaruhu mimma fihi salahuhum. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hamba ini rizki sesuai dengan kemaslahatan bagi mereka. Wallahu a'lamu bidzalik. Dan Allah taala lebih tahu tentang kemaslahatan mereka. Fayughni man yastahiqul ghina wa yufakkir man yastahiqul faqr. Maka Allah taala berikan kekayaan kepada yang berhak dengan kekayaan yang pantas, diberi kekayaan, dan Allah taala berikan kefakiran kepada yang berhak, yaitu yang pantas dengan kefakiran. Jadi maka dari itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apapun musibah tersebut, apapun ujian tersebut, kenaikan harga-harga yang kita hadapi ini, jadikanlah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pahami bahwa itu ujian dari Allah taala, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Kita tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai membuat kita kemudian suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memberikan kepada kita rezeki sesuai dengan kemaslahatan kita. Bisa jadi Allah taala mengurangi rezeki dari seorang hamba karena itu yang maslahat baginya. Bisa jadi apabila rezeki itu limpahkan pada orang tersebut, dia melampaui batas di muka bumi ini. Maka kewajiban kita selalu berhusnudzon, berprasangka baik kepada takdir-takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu berkaitan dengan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang rizki, bahwasanya apapun yang terjadi, sekalipun harga-harga itu naik, rizki kita tidak akan berkurang 100% utuh sebagaimana sebelum terjadinya kenaikan harga tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, inna ahadakum lan tamuta hatta yastakmila rizqahu." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidaklah di antara kalian itu meninggal kecuali dia telah mengambil semua rizkinya, mendapatkan dengan sempurna semua rizkinya. Kemudian beliau mengatakan, "Fala tastambitur rizqa." Maka janganlah kalian merasa rizki kalian terhambat. Ittaqullaha ayuhan nas. Maka bertakwalah kepada Allah kalian semuanya. Wa ajmilu fit talab. Dan carilah rizki dengan cara yang baik. Khudu ma halla wada'u ma haruma. Ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiru yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang perlu kita ketahui dalam menyikapi apa yang fenomena yang kita alami ini, yang ketiga yaitu tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan jalan keluar dari setiap masalah, dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Allah taala berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan untuknya jalan keluar, dan Allah akan berikan untuknya rizki dari arah yang tidak dia duga-duga. Ini menunjukkan bahwasannya ujian yang kita hadapi ini harusnya menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat masjid-masjid semakin ramai, membuat pengajian-pengajian juga semakin ramai, membuat kita semakin banyak waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin membuat kita lebih berhati-hati lagi dalam bermuamalah. Yang pedagang dalam berdagangnya, pembisnis dalam bisnisnya, karyawan dalam dia bekerja, ya, dalam dia bekerja dengan pekerjaannya, dia semakin amanah dalam pekerjaannya. Jadi setiap ujian hendaknya membuat seorang beriman semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatkanlah terutama ibadah salat. Jaga salat kita, tingkatkan, termasuk juga dalam keluarga kita secara khusus. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang urusan rezeki, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Kata Allah taala, perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah. La nas'aluka rizqan, nahnu narzukuka. Sesungguhnya kami tidak memintamu rizki, tetapi kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Wal akibatul lil muttaqin, dan akibat yang baik itu adalah bagi hamba-hamba yang bertakwa. Sesungguhnya kemudian berikutnya sebuah nasihat. Pernah terjadi di zaman dahulu suatu kejadian seperti yang kita alami, yaitu tentang melonjaknya harga-harga pangan, harga-harga kebutuhan pokok ini naik tinggi. Kemudian ada sebuah nasihat dari seorang ulama. Beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, kata beliau, la ubali walau asbahat habbatus sa'iri bidinar. Saya tidak peduli meskipun harga sebiji gandum itu mencapai 1 dinar, 2 juta sampai 3 juta. Ini gambaran beliau. Seandainya harga sangat mahal, kata beliau. Lalu beliau mengatakan, alayya an a'budahu kama amaroni. Kewajibanku di dunia ini adalah menyembah Allah sebagaimana Allah perintahkanku. Wa alaihi an yarzuqani kama wa'adani. Dan atas Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan rizki kepadaku sebagaimana yang telah Allah janjikan. Maka janganlah takut dengan rizki kita. Rizki kita utuh 100% setelah terjadinya kenaikan harga, sebagaimana 100% sebelum terjadinya kenaikan harga tersebut. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar daripada semua kesulitan kita, memberikan kita kemudahan untuk mentaatinya, menjauhi segala larangan-larangannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas berbagai macam kenikmatan yang telah dikaruniakan kepada kita semua, terutama nikmat Islam dan iman, nikmat pertolongan dan taufik, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Yang kedua kalinya, marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena akibat atau akhir yang baik itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan akibat akhir yang baik, akhir yang bahagia itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan karakter halu'. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Bila dia ditimpa dengan kesulitan, maka dia suka mengeluh. Dan bila dia dilapangkan rezekinya, dimudahkan rezekinya, maka dia adalah orang yang pelit. Ini sifat manusia. Halu, bila kesulitan dia mengeluh, bila dimudahkan dia adalah orang yang pelit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa hari terakhir ini kita diramaikan dengan perbincangan tentang kenaikan harga-harga barang, kenaikan kebutuhan pokok, sampai ada yang mengeluhkannya, bahkan sampai waliyadzubillah melakukan hal-hal yang melanggar aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasannya kenaikan harga merupakan ketetapan serta takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha pengasih, Zat yang maha pemurah, sekaligus ujian bagi manusia, ujian bagi hamba-hambanya. Dahulu di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi bahwa harga-harga barang melambung tinggi. Kemudian di antara sahabat ada yang mendatangi Rasulullah SAW mengeluhkan, "Ya Rasulullah, ala syi'ru alaina fasa'ir lana." Wahai Rasulullah, harga-harga naik melambung, maka tentukanlah dan tetapkanlah harga-harga tersebut untuk kami. Apa jawab Rasulullah SAW? Kata beliau, "Innallaha huwal musa'irul qabidul basitur razzaq." Sesungguhnya Allah lah, dialah zat yang menetapkan harga
Dia yang menahan, dia yang melapangkan. Dialah zat pemberi rizki. Kemudian kata beliau, wa inni la arju an alqawaha wa laisa ahadun minkum yatlubuni bimadlamatin fi damin aw malin. Dan sesungguhnya aku, kata beliau, benar-benar berharap bertemu dengan Allah Ta'ala, dan tidak ada seorang pun dari kalian menuntutku karena kezaliman, baik dalam darah ataupun di dalam harta. Dalam hadis ini, ketika para sahabat ridwanullah alaihi ajma'in mengeluhkan tentang kenaikan harga yang terjadi di masa mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan menekan harga, bukan justru menekan harga sebagai pemimpin, tidak. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya agar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kembali kepada Allah, semakin dekat kepada Allah Azza wa Jal. Bahwasanya Allah lah yang menetapkan harga-harga tersebut. Naik turunnya, naik rendahnya harga itu Allah Ta'ala tidak keluar dari takdir dan kehendaknya. Dan bahwasanya Allah lah yang memberikan rezeki dan menahan rezeki dari kalian. Maka mintalah rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kemudahan rezeki, mintalah jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari situ, keadaan yang menimpa kita ini jangan terlalu diambil berat. Jangan membuat kita kemudian seolah-olah terhempit oleh langit dan bumi. Ini bukan musibah yang besar, tapi jadikanlah ini, yakinlah bahwasanya ini ketetapan dari Allah sebagai ujian bagi kita. Kita tahu bahwasanya kehidupan dunia ini adalah ujian yang barang siapa memasukinya pasti akan diuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi ini adalah ujian dari Allah. Allah menguji kita bagaimana sikap kita dalam menghadapinya. Jadi orang yang berhasil dalam menghadapi ujian ini, yaitu dia yang dengan ujian ini baik amalnya, semakin dekat kepada Allah. Dia menghadapinya dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah, menjauhi segala hal yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yang harus kita ketahui bahwasannya kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok tersebut sesungguhnya sama sekali tidak mengurangi rezeki kita. Yang memberi rezeki kita, yang memberi kepada kita rezeki setelah naiknya harga, dialah yang memberikan kepada kita rezeki sebelum naiknya harga. Kita diberikan rezeki kita 100%. Setelah naiknya harga sebagaimana? 100% diberikan kepada kita sebelum terjadinya kenaikan harga ini. Maka selalulah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh. Seandainya Allah Subhanahu wa taala melapangkan rizkinya untuk seluruh hambanya, dilapangkan selapang-lapangnya, niscaya hamba-hamba tersebut akan melampaui batas, akan berbuat dengan perbuatan melampaui batas di muka bumi ini. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan, mengurangi rezeki mereka dengan kadar yang Allah taala kehendaki. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Sesungguhnya Allah taala Maha mengetahui terhadap hamba, tentang hamba-hambanya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir
rahimahullahu taala terhadap ayat ini. Walakin yarzuquhum minar rizqi ma yakhtaruhu mimma fihi salahuhum. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hamba ini rizki sesuai dengan kemaslahatan bagi mereka. Wallahu a'lamu bidzalik. Dan Allah taala lebih tahu tentang kemaslahatan mereka. Fayughni man yastahiqul ghina wa yufakkir man yastahiqul faqr. Maka Allah taala berikan kekayaan kepada yang berhak dengan kekayaan yang pantas, diberi kekayaan, dan Allah taala berikan kefakiran kepada yang berhak, yaitu yang pantas dengan kefakiran. Jadi maka dari itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apapun musibah tersebut, apapun ujian tersebut, kenaikan harga-harga yang kita hadapi ini, jadikanlah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pahami bahwa itu ujian dari Allah taala, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Kita tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai membuat kita kemudian suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memberikan kepada kita rezeki sesuai dengan kemaslahatan kita. Bisa jadi Allah taala mengurangi rezeki dari seorang hamba karena itu yang maslahat baginya. Bisa jadi apabila rezeki itu limpahkan pada orang tersebut, dia melampaui batas di muka bumi ini. Maka kewajiban kita selalu berhusnudzon, berprasangka baik kepada takdir-takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu berkaitan dengan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang rizki, bahwasanya apapun yang terjadi, sekalipun harga-harga itu naik, rizki kita tidak akan berkurang 100% utuh sebagaimana sebelum terjadinya kenaikan harga tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, inna ahadakum lan tamuta hatta yastakmila rizqahu." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidaklah di antara kalian itu meninggal kecuali dia telah mengambil semua rizkinya, mendapatkan dengan sempurna semua rizkinya. Kemudian beliau mengatakan, "Fala tastambitur rizqa." Maka janganlah kalian merasa rizki kalian terhambat. Ittaqullah ayuhan nas. Maka bertakwalah kepada Allah kalian semuanya. Wa ajmilu fit talab. Dan carilah rizki dengan cara yang baik. Khudu ma halla wada'u ma haruma. Ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiru yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang perlu kita ketahui dalam menyikapi apa yang fenomena yang kita alami ini, yang ketiga yaitu tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan jalan keluar dari setiap masalah, dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Allah taala berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan untuknya jalan keluar. Dan Allah akan berikan untuknya rizki dari arah yang tidak dia duga-duga. Ini menunjukkan bahwasannya ujian yang kita hadapi ini harusnya menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat masjid-masjid semakin ramai. Membuat pengajian-pengajian juga semakin ramai.
membuat kita semakin banyak waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin membuat kita lebih berhati-hati lagi dalam bermuamalah. Yang pedagang dalam berdagangnya, pembisnis dalam bisnisnya, karyawan dalam dia bekerja, dalam dia bekerja dengan pekerjaannya, dia semakin amanah dalam pekerjaannya. Jadi setiap ujian hendaknya membuat seorang beriman semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatkanlah terutama ibadah salat. Jaga salat kita, tingkatkan, termasuk juga dalam keluarga kita secara khusus. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang urusan rezeki, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Kata Allah taala, perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah. La nas'aluka rizqan, nahnu narzukuka. Sesungguhnya kami tidak memintamu rizki, tetapi kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Wal akibatul lil muttaqin, dan akibat yang baik itu adalah bagi hamba-hamba yang bertakwa. Sesungguhnya kemudian berikutnya sebuah nasihat. Pernah terjadi di zaman dahulu suatu kejadian seperti yang kita alami, yaitu tentang melonjaknya harga-harga pangan, harga-harga kebutuhan pokok ini naik tinggi. Kemudian ada sebuah nasihat dari seorang ulama. Beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, kata beliau, la ubali walau asbahat habbatus sa'iri bidinar. Saya tidak peduli meskipun harga sebiji gandum itu mencapai 1 dinar, 2 juta sampai 3 juta. Ini gambaran beliau. Seandainya harga sangat mahal, kata beliau. Lalu beliau mengatakan, alayya an a'budahu kama amaroni. Kewajibanku di dunia ini adalah menyembah Allah sebagaimana Allah perintahkanku. Wa alaihi an yarzuqani kama wa'adani. Dan atas Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan rizki kepadaku sebagaimana yang telah Allah janjikan. Maka janganlah takut dengan rizki kita. Rizki kita utuh 100% setelah terjadinya kenaikan harga, sebagaimana 100% sebelum terjadinya kenaikan harga tersebut. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar daripada semua kesulitan kita, memberikan kita kemudahan untuk mentaatinya, menjauhi segala larangan-larangannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa aqimis shalah.